kepada saya arti kata Tuhan di dalam KBBI, maka kan saya tunjukkan walaupun di dalam KBBI saya bisa tunjukkan semua data di dalam Alkitab, ya. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Semua narasi dari Uniriva saya sudah tanggapi, saya sudah jawab semua menggunakan data dan dalil. Pertanyaan saya kepada Uniriva, ya. Pertanyaan saya kepada Uniriva, di mana Allahnya Uniriva? Pernyataan Allahmu ya Uni, ini yang kalian selalu minta dengan kekristenan. Di mana Allah mau berkata kalau dia adalah Tuhan? Oke. Perkataan Allah, kul huwallahu ahad. Kau mau bilang apa? Kau mau bilang itu perkataan Nabi Muhammad. Inilah orang yang namanya Al-Quran itu bukan perkataan makhluk, tapi perkataan Tuhan yang dibawa oleh makhluk. Artinya, walaupun kul huwallahu ahad itu pernyataan Allah tentang dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Termasuk dalam Quran surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, setidaknya jelas, Tuhan kau pernah nggak Yesus yang kau klaim sebagai penguasa langit dan bumi mengaku, akulah pencipta langit dan bumi? Ada nggak kalau Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uniriva dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oh, sebentar teman-teman, ini hadis kelima. Saya di hadis ketiga ya, Uni boleh cek di dalam hadis ketiga. Oke, Uni. Yang saya mau tanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Isra. Aku sekarang adalah utusan diriku sendiri kepada kalian. Ya, hadis tafsir Ibnu Katsir hadis ketiga surat Al-Isra ayat yang ke-15. Kenapa di sini aku di sini merujuk kepada siapa? Yang telah mengatakan aku telah utus diriku sendiri kepada kalian. Siapa di sini yang dimaksud mengutus dirinya sendiri? Yang saya tanya ya, aku di sini siapa? Tafsir Ibnu Katsir Al-Isra ayat yang ke-15. Al-Isra 15. Tafsir Ibnu Katsir hadis ketiga. Nanti tolong Uni jawab di situ, siapa aku yang mengutus dirinya sendiri? Tafsir Ibnu Katsir hadis ketiga ya, di dalam hadis ketiganya. Silakan nanti Uni jawab siapa yang mengutus dirinya sendiri di situ. Ya, terima kasih Bang Lawan. Teman-teman bantu di tap-tap layarnya dulu ya, silakan. Udah? Oke, silakan. Pertama,
Tadi Oki menjawab, apanya yang satu? Keilahiannya. Maka jawab nanti pertanyaan saya lagi, apanya Yesus yang ilahi ya? Saya nggak tahu apanya yang ilahi. Dagingnya bukan. Yang namanya Yesus adalah entitas yang berdaging, berbulu, berkulit, bermata, bentuknya kayak manusia, Oki. Sementara Bapa itu tidak berbentuk manusia. Apanya yang sama? Nah, makanya tolong dijawab nanti Yesus ilahi apanya yang ilahi. Ya, yang tidak terpisahkan itu waktu Yesus mati Bapa terpisah nggak sama Yesus? 3 hari 3 malam waktu Yesus mati Bapa berpisah nggak sama Yesus? Jawab. Nah, klaim itu harus dibuktikan. Nah, kalau kamu bertanya di mana Allah mengaku Allah? Loh, kul huwallahu ahad. Jelas. Nah, kalau saya bilang etimologi, rujukan kita tuh KBBI. Jangan kemana-mana. Kecuali kamu udah ingkarin KBBI. Ya, nggak apa-apa kalau nggak mau pakai KBBI, bilang aja. Kalau saya tetap jadi warga negara Indonesia aja. Nih, Tuhan merujuk kepada sesuatu, bukan orang. Ya nih, sesuatu itu bisa entitas. Makanya Tuhan itu diyakini sebagai sesuatu, entitas. Kalau Tuhan itu orang. Nih, orang yang berkuasa, orang tempat mengabdi, presiden juga nih. Lihat Oki, ini saya pakai KBBI ya. Kamu pakai kamus apa? Saya tahu asal muasal kata Tuhan itu gara-gara kata Tuhan ini salah sebut. Saya punya datanya kok, ya. Sorry. Habis makan buka. Maaf. Sorry, ya. Nah, jadi Tuhan ini orang. Nah, sementara Tuhan yang mana yang kamu maksud? Yang orang atau yang bukan? Kalau gitu terpisah. Yang satu Tuhan, yang satu Tuhan. Karena Tuhan itu bukan orang. Di situ sesuatu, kecuali kamu memang menuhankan orang. Nah, terus tadi kamu bilang, bentar, ini saya kutip statement kamu ya. Ada sejarah kalau firman ya, ada bukti sejarahnya Tuhan kami keberadaannya. Waktu dia menambahkan kedwinaturannya, tunjukkan sejarahnya ya. Kalau pakai data sejarah, bawa kitab sejarah. Kalau pakai kitab dalil, kitab suci, bawa kitab suci. Jangan klaim bawa sejarah, tapi sejarahnya nggak ditulis. Tunjukkan, apakah Flavius dan Tacitus menceritakan tentang Tuhanmu menambahkan diri menjadi duinatur? Tunjukkan. Yang kamu bilang tadi, ada ketika Tuhan saya menambahkan duinaturnya itu ada sejarahnya. Setahu saya yang adalah sejarah tentang Yesus itu bukan tentang Tuhan, tapi tentang oknum yang dibunuh mati oleh Hansip Romawi. Itu yang ada sejarahnya, dituliskan oleh Tacitus. Nggak ada Tacitus dan Flavius menceritakan ada Tuhan mati menambahkan duinaturnya, itu nggak ada. Jangan menipu lah. Kita nih diskusi itu terang-terangan. Kalau nggak ngerti arti sejarah, jangan bawa-bawa sejarah. Sejarah itu adalah informasi kronologis yang empirik yang dibawa oleh para ahlinya yang disebut dengan ahli sejarah. Yang menulis harus sejarawan. Kalau bukan sejarawan yang nulis, bisa jadi itu tukang gosip. Maka tunjukkan sejarawan Tacitus dan Flavius menceritakan tentang ada Tuhan, bukan tentang orang yang mati, itu oknum. Ya, pahami loh. Kita bicara tentang Tuhan kan. Kalau tentang orang saya tahu, ada memang Yahudi juga bilang ada orang yang dirajam mati karena mengutuk Tuhan, ngaku-ngaku Tuhan ada. Itu bukan Tuhan. Itu bukan sejarah orang yang menambahkan duinaturnya sebagai Tuhan, bukan. Jangan membuat klaim besar lah, bombastis banget tapi nggak ada isi. Ada sejarahnya. Tuhan saya keberadaannya menambahkan duinaturnya. Tunjuk, jangankan sejarahnya menambahkan duinatur, dalil dia menambahkan duinaturnya aja mana? Jangan sembarangan kalau bicara sejarah-sejarah, teologi-teologi. Nah, ini ilmu, soalnya saya kalau masalah ilmu disepelekan saya anti. Nah, lanjut ya, etimologi itu dari kata etimon dan logos, apa arti sebenar-benarnya tentang sesuatu. Tuhan dan Tuhan udah masuk ke KBBI. Kalau nggak mau pakai KBBI bilang, pakai kamus apa? Silakan, mau pakai bahasa asli kitabmu boleh. Saya masih pakai ke KBBI. Nah, tentang surat Quran surah Al-Isra, apa masalah di situ? Di sini di dalam Quran surah Al-Isra ayat 15, sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk menurut panduan Al-Quran, maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya sendiri. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya saja. Dan tiadalah kami mengazab siapapun sebelum kami mengutus seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Nah, ketika kamu pertanyakan tafsir kepada saya, ketika Allah berkata, waktu di dunia sudah diutus Rasul, lalu di yaumil hisab kami akan bertemu langsung dengan Allah, Allah sendiri yang menghadapi kami, masalahnya apa? Orang kamu aja Tuhannya yang bentuknya beda aja saling mengutus, Tuhanmu loh yang jelas-jelas mengaku diutus, kamu tuhankan juga, itu baru aneh. Kalau saya, entitas Tuhan saya tidak terbagi-bagi dan tidak mengatakan 3 personal, lalu nggak ada kayak gitu.
Nggak ada, ya. Nah, jadi tolong dijawab pertanyaan saya yang jelas. Ketika kamu mengatakan Tuhanmu itu bukan keberapaan, itu itu apa? Jumlah bukan. Yang selanjutnya adalah ketika kamu mengatakan dia itu bisa dibedakan Waktunya, Uni. tapi tak terpisah. Waktu dia mati terpisah nggak? Itu jawab. Jangan jawab. Terima kasih. Oke. Ya. Saya mau buktikan. Ketika Uni mengatakan saya menipu, siapa penipu sebenarnya saya akan buktikan. Saya akan buktikan siapa penipu sebenarnya. Ingat, yang saya tanya tadi, di mana Allah mau mengaku dirinya sebagai Tuhan? Kau bawakan kulullah wahad itu, ya, kau bawakan itu. Itu perkataan siapa? Yang saya tanya, di mana Allahmu sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan? Siapa yang berkata di situ? Di ayat yang kau bawakan itu. Ya, jangan jadi penipu di sini. Yang pertama. Makanya kalau jangan punya tendensi untuk bertanya, menyerang, tapi tidak memahami apa yang menjadi pertanyaan orang. Pertanyaan saya, di mana Allahmu mengaku dirinya sebagai Tuhan? Itu yang saya tanya. Ya, jangan menjadi penipu di sini. Itu. Yang kedua, teman-teman, yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus itu ceritanya benar-benar ada. Saya tidak berbicara tentang dwinaturnya yang dituliskan di dalam sejarah. Makanya pahami ketika saya bernarasi. Cerita tentang Sang Firman itu mengambil rupa manusia, Tuhan Yesus yang benar-benar datang ke dunia ini, Tuhan Yesus mati disalibkan, itu diceritakan. Saya tidak mengatakan dwinaturnya ini yang diceritakan, yang dituliskan dalam sejarah. Saya tidak menyampaikan itu tadi. Ya, Tuhan Yesus Sang Firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Benar nggak sih Tuhan Yesus ini pernah ada? Itu yang saya narasikan tadi. Benar gak sih Tuhan Yesus ini pernah ada, datang ke dunia ini dan disalibkan? Dituliskan oleh Flavius Josephus Tacitus. Itu dituliskan. Ya teman-teman ya, itu saya sudah tanggapi. Yang kedua, apanya yang ilahi dari Yesus? Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ada. Apakah manusia itu ada sebelum dunia ada? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58, aku ada sebelum Abraham ada. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan yang sudah ada, yang awal dan akhir, yang maha kuasa. Jelas datanya di dalam Alkitab. Berbicara tentang keilahiannya, data yang saya bawakan, data-data di dalam Alkitab. Ya, itu semua data-data di dalam Alkitab. Oke, gunakan KBBI. Berulang kali saya katakan sama Uniri, gunakan KBBI untuk mengartikan kata Tuhan. KBBI baru ada 1988, sedangkan Alkitab kami diterjemahkan sebelum KBBI ada. Tuhan itu artinya adalah penguasa. Itu yang saya katakan. Ya, makanya kami tidak merujuk kepada terjemahan KBBI, karena KBBI baru ada 1988, sedangkan Alkitab diterjemahkan tahun 1600. Tapi kalau Uniripa memaksa membawa data di dalam KBBI, oke, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam KBBI. Oke, seperti apa dengan ayat ini? Sebentar ya. Sebentar, ku bawakan data dan dalilnya. Teman-teman bantu Bang Oki dikencengin tab-tab layarnya ya. Surat ke-70 ayat ke-40, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit, terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Pertanyaan saya, ayo kita sekarang merujuk ke dalam KBBI. KBBI untuk kata kami itu tunggal apa jamak? Ya, kalau memang mau merujuk kepada KBBI, ini terjemahan yang saya pakai terjemahnya ya, walaupun Al-Qur'an itu tidak berbahasa Indonesia, tapi di sini diterjemahkan dengan kami. Pertanyaan saya, di dalam KBBI kami ini tunggal apa jamak? Tolong nanti dijawab. Kita sama-sama menggunakan KBBI. Ya, silakan nanti tunjukkan kepada saya arti kata Tuhan di dalam KBBI. Maka kan saya tunjukkan walaupun di dalam KBBI, saya bisa tunjukkan semua data di dalam Alkitab. Ya, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Semua narasi dari Uniriva saya sudah tanggapi, saya sudah jawab semua menggunakan data dan dalil. Pertanyaan saya kepada Uniriva, ya, pertanyaan saya kepada Uniriva, di mana Allahnya Uniriva? Pernyataan Allahmu ya Uni, ini yang kalian selalu minta dengan kekristenan. Di mana Allahmu berkata kalau dia adalah Tuhan? Oke, saya akan bacakan Al-Isra. Dan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dahulu aku telah mengutus rasul-rasul kepada hamba-hambaku, kalangan mereka sendiri, dan sesungguhnya aku sekarang adalah
utusan diriku sendiri kepada kalian. Kenapa Allah mengutus diri sendiri di sini ini? Di dalam Al-Isra ayat yang ke 15, tafsir Ibnu Katsir hadis ketiga. Kenapa Allah ini mengutus dirinya sendiri di sini? Seperti apa maksudnya ini? Allah mengutus dirinya sendiri. Ya, silakan. Nanti Uni tanggapi. Oke, lanjut ya. Oke, udah. Oke. Teman-teman, sekali lagi saya katakan, menipu itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kita pahami dulu arti menipu. Kalau saya sudah menjawab, itu bukan berarti saya menipu. Kau bertanya, di mana Tuhanmu mengatakan kalau dia Tuhan? Banyak ayat Quran, salah satunya perkataan Allah, Kul huwallahu ahad. Kau mau bilang apa? Kau mau bilang itu perkataan Nabi Muhammad. Inilah orang yang namanya Al-Quran itu bukan perkataan makhluk, tapi perkataan Tuhan yang dibawa oleh makhluk. Artinya, walaupun Kul huwallahu ahad, itu pernyataan Allah tentang dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Termasuk dalam Quran surat Toha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, setidaknya jelas, Tuhan kau pernah nggak Yesus yang kau klaim sebagai penguasa langit dan bumi mengaku, akulah pencipta langit dan bumi? Ada nggak? Kalau Allah ada, huwallazi khalaqalakum ma. Itu pengakuan Allah. Tapi kalau kau minta bahasanya seperti kau nongkrong di kopi, nggak ada. Kan ini bahasa Quran. Nah, kau tanya sama saya, kami itu gimana kan KBBI? Apa masalah? Pak Jokowi juga pernah pakai kata kami. Kau bilang Pak Jokowi banyak, jangan kau bilang Pak Jokowi itu Tritunggal, ya? Nggak ada orang yang bilang Pak Jokowi itu Tritunggal, nggak pernah. Kau bilang, oh seperti Pak Jokowi, rohnya Pak Jokowi, kulitnya Pak Jokowi, kepalanya Pak Jokowi. Kau bagi-bagi orang. Nggak ada yang bilang rohnya Jokowi adalah Jokowi. Kalau rohnya Jokowi, roh Jokowi. Jasadnya Jokowi, ya jasad Jokowi. Roh dan jasad tidak bertemu, jadi mayatnya Jokowi. Paham? Masa kau mau bilang rohnya Jokowi nanti adalah Jokowi? Ya roh Jokowi lah. Jokowi itu adalah manusia yang punya roh. Nah ini apa kata Jokowi ini? Kami akan menjalankan kepemimpinan. Banyak presiden. Tritunggal presiden. Jangan ngadi-ngadi. Dalam kaidah bahasa Indonesia aja, kata kami pun dipahami kok. Digunakan untuk jamak pengagungan. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu jelas. Ya, nggak ada orang Indonesia yang goblok menggunakan kata kami mengatakan dia banyak. Nggak tahu saya nih, kok gini harus diajarin. Nah, satu lagi, ketika kau bilang Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kalau cuman klaim, itu dusta. Tapi kalau kau bisa tunjukkan ada entitas bernama Yesus, contoh kayak aku bilang, sebelum Adam diciptakan sudah ada Allah. Setidaknya dalam Al-Quran, ketika Adam sebelum diciptakan, Allah sudah berfirman kepada para malaikat. Ya, ada dalilnya di Quran. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya Allah sudah berfirman nih, setidaknya dalilnya ada. Kalau kutanya Tuhanku di mana, nanti kutanya Tuhan Bapak pingsan, kutanya surga di mana pingsan. Kita bicara tentang Tuhan kau yang kau bilang ada titik koordinatnya. Kalau Tuhanku nggak pernah kami mengatakan titik koordinatku Tuhanku ada. Karena Tuhan yang kusembah sama seperti Tuhan yang disembah Yesus. Tidak ada yang dapat mengampiri tempatnya, GPS nggak ada. Tuhan kau ada di Yerusalem. Sedangkan Tuhan yang kau yang di Yerusalem yang kau bilang masuk fakta sejarah itu, kau bilang tadi, bukan gitu yang saya maksud. Tuhan saya menambahkan dwi naturnya itu ada dalam sejarah. Telingaku masih belum budek, makanya ku catat. Makanya bingung aku, kok ada pula Tuhan menambahkan dwi naturnya dalam sejarah. Setahu aku yang ada sejarah tuh apa? Sejarah Pak Presiden Soekarno, sejarah oknum mati karena mengaku Tuhan, ditombak Ansip Romawi, itu baru sejarah. Dan itu pun tidak ada fakta arkeologisnya keberadaan Yesus. Makanya beberapa scholar mengatakan dia tokoh mitos. Para ahli lagi yang mengatakannya. Nah jadi ketika kita bicara tentang definisi etimologi, kalau nggak mau ikut KBBI nggak apa-apa. Kayak aku kalau baca Quran nggak semua ikut KBBI kok. Aku pakai bahasa ke Arab lah. Quranku bukan bahasa Indonesia. Masalahnya kau kan kitabmu terjemahan. Kan kitabmu terjemahan masalahnya. Makanya kita pakai KBBI. Kalau kamu pakai bahasa Yunani, ayo pakai kamus bahasa Yunani. Kalau pakai Ibrani, pakai kamus bahasa Ibrani. Aku pakai kamus bahasa Arab. Jadi kalau pakai kata nahnu itu dalam kaidah bahasanya itu plural of majesty, jamak ta'zim, sama kata Elohim, kata im di belakang Tuhan itu bukan berarti Tuhan banyak, kata Yahudi. Masa harus diajarkan kayak gitu? Ini pelajaran dasar. Nah jadi itu kenapa saya bilang 3 menit selesai membahas tentang Tuhan. Yang pertama, klaim itu harus dibuktikan. Ketika kau bilang Alfa dan Omega, Tuhanku sudah ada. Loh, mana Yesus berkata dia menciptakan langit dan bumi? Nah, ketika kau bilang Yesus sudah ada, tunjukkan kepadaku
minimal bukan wujud dan bentuknya atau di mana keberadaannya, ada entitas bernama Yesus yang adalah Tuhan sebelum dia dilahirkan. Baru kau bisa bilang Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kalau tidak ada entitas bernama Yesus, entah bentuknya kayak angin kah, entah bentuknya kayak balon kah, entah bentuknya kayak awan kah, terserahlah. Yang penting ada entitas bernama Yesus, maka baru kita percaya, oh ada dalilnya, ada kok entitas bernama Yesus, tapi bentuknya kayak firman. Kayak mana itu nggak tahu kita, abstrak. Ada tidak? Kalau tidak ada berarti ini hanya klaim. Kalau keberadaan Tuhanku sama seperti keberadaan Tuhan yang disembah Yesus di Arash. Bagaimana Arash? Aku belum tahu. Karena memang tidak ada kami yang menggembar-gemborkan Tuhanku ada, nampak wujudnya nyata dalam sejarah. Kecuali kami ngeklaim. Ada nggak kami ngeklaim kayak gitu? Klaim yang dibuktikan. Ya, jangan disamakan. Ya. Ya, ingat waktu ya. Saya tidak pernah ambil waktu ya. Silakan. Oke, teman-teman. Kita langsung jawab ya teman-teman ya. Mana Yesus berkata dia menciptakan langit dan bumi? Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman. Ya, dan tanpa Firman tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas datanya di dalam Alkitab. Oke, ketika Uni membawakan Toha 14, ya, di situ dikatakan innani anallah. Sekarang saya tanya, ilah itu artinya apa? Ilah itu kan sesembahan. Ya, nanti tolong Uni jawab itu. Sedangkan kalau kita lihat Uni, di dalam Toha 14 itu jangan langsung loncat ke Toha 14. Ingat, saya tidak menafsirkan ya. Saya tidak menafsirkan. Kita lihat dong ayat sebelumnya. Ya. Ayat yang ke-11. Ketika mendatangi tempat api, dia Musa dipanggil, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Ini berbicara tentang Tuhannya Musa. Oke, ketika Uni menyamakan Tuhannya Musa dengan Tuhannya Uni, di mana tertulis kalau Nabi Musa itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, seperti yang tertulis di dalam An-Naml 91, sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Jawab pakai data dan dalil. Itu yang kedua. Ya, oke. Yang ketiga, narasi Uni yang harus saya tanggapi. Kata kami, Jokowi itu menggunakan kata kami. Apakah Jokowinya banyak? Ingat, Jokowi itu adalah presiden. Dia mewakili semua pemerintahan yang ada di seluruh Indonesia ini. Maka dia menggunakan kata kami. Dia mewakili seluruh pemerintah yang ada di Indonesia. Ya, pertanyaan saya, ketika Tuhan mau menggunakan kata kami, dia mewakili siapa? Siapa yang dia wakili? Ya. Terus di dalam Al-Isra ayat yang ke-15, Uni tidak menjawab. Kenapa di situ Tuhan mau mengutus dirinya sendiri? Apa maksudnya? Al-Isra ayat yang ke-15, tafsir Ibnu Katsir, hadis ketiga yang saya bacakan tadi. Tolong nanti dijelaskan itu menggunakan data dan dalil. Terus yang mana yang saya belum tanggapi teman-temannya? Oke, kami tidak pernah mengatakan kalau Tuhan itu ada koordinatnya, kalau Tuhan itu ada titik lokasinya. Mungkin Uni nggak baca Quran Uni ya. Saya tunjukkan datanya. Ya, sekarang saya tunjukkan datanya Uni. Ini narasi Uni tadi. Surat Hud, surat ke-11, ayat yang ke-7. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam nama-Sa, serta sebelum itu arsinya di atas air. Di sini dikatakan arsinya di atas air, singgasananya di atas air. Ketika Uni mengatakan, kami tidak pernah mengatakan kalau Tuhan kami itu ada di satu titik, ada di satu koordinat. Lah, Quranmu sendiri mengatakan arsinya di atas air. Arsi itu artinya adalah singgasana. Singgasana Tuhanmu ada di atas air. Datanya di dalam di dalam Quranmu, surat Hud ayat yang ke-7. Itu bertentangan dengan narasi Uni. Ketika Uni mengatakan tidak ada kami tidak pernah mengatakan Tuhan kami itu punya titik koordinat berlokasi, tidak pernah kami sampaikan. Tapi Quranmu mengatakan itu, Uni, ya. Kalau singgasana Allah atau arsinya Allah itu di atas air, berarti kan ada tempatnya. Itu karena itu perkataan Quran Uni sendiri. Apakah Uni mau membantah yang tertulis di dalam Quran Uni sendiri, ya? Tapi saya mau fokus di Al-Isra Uni. Saya akan tunjukkan dulu kepada Uni ya, biar tidak salah ya. Saya harus bacakan ulang datanya, ini mumpung waktu saya masih 1,5 menit. Ya. Ingat ya, Al-Isra hadis tafsir Al-Isra hadis ketiga tafsir Ibnu Katsir. Dan Allah berfirman kepada, sesungguhnya aku dahulu mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku
dari kalangan mereka sendiri. Dan sesungguhnya aku sekarang adalah utusan diriku sendiri. Itu. Saya cuma bertanya kepada Uni, maksudnya Allah mengutus dirinya sendiri itu seperti apa, Uni? Ya, itu aja yang aku tanya. Ingat, ini tafsir Ibnu Katsir, hadis ketiga ya Uni ya, surat Al-Isra ayat yang ke-15 ya. Al-Isra 15, hadis ketiga, tafsir Ibnu Katsir. Ini tidak ada tendensi apa-apa, saya bertanya ya. Utusan diriku sendiri, jelas dikatakan di sini. Nanti tolong Uni jawab menggunakan data dan dalil. Teman-teman, dikencengin tap-tap layarnya teman-teman. Ada narasi yang belum saya catat. Sebentar ya, Toha 14 sudah saya jawab, Jokowi saya sudah jawab. Kami tidak pernah mengatakan udah, di mana Yesus menciptakan langit dan bumi udah, saya sudah tanggapi semuanya. Karena setiap narasi ini saya catat dan saya akan tanggapi itu semua. Ya, kalau ada narasi yang belum saya catat, nanti tolong diulang, nanti saya akan jelaskan. Oke, silakan Ani. Udah? Silakan. Oke, teman-teman ya. Saya minta dari tadi data tunjukkan bahwa ada entitas bernama Yesus sebelum bumi diciptakan. Itu belum. Tunjukin, kan saya bilang, kalau cuma ngaku saya juga bisa ngaku Tuhan. Saya minta data. Kalau cuma ngaku iblis juga ngaku segala kuasa telah diberikan kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Pertanyaannya dia berkuasa nggak? Tidak. Ketika Yesus juga mengaku berkuasa, dia berkuasa nggak? Yesus itu pernah nggak menguasai Sumatera Barat? Kalau Allah minimal ada pernyataannya, ya. Nih saya tunjukin data, minimal ada nggak pengakuan Yesus mengaku? Nih, walillahi ma fis sama. Nih saya tunjukin datanya ya. Ini mewakili bahwa pertanyaan tentang Tuhanku itu pernah ngaku Tuhan nggak? Tuhan yang berkuasa itu mengaku. Kalau dia nggak pernah ngaku, minimal jangan dipaksa. Itu loh. Nih, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya Allah nih, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi termasuk Tuhanmu. Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi yang aras itu, yang dimaksud itu bukan titik koordinat. Ngerti nggak titik koordinat? Jelas titiknya di mana lokasinya. Emang ada yang tahu di mana arsy? Arsy itu istilah yang wama ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah karena belum ada yang sampai ke sana. Jangan jangan masa kayak anak kecil ya nggak ngerti titik koordinat. Titik koordinat tuh tak tahu di mana posisinya, lokasinya, di mana titiknya. Ya, masa harus dijelasin kayak gitu? Nah, saya minta tolong jangan ngeklaim melampaui yang tertulis bahwa Tuhanku ada dalam sejarah. Tunjukin ada sejarah Tuhan. Yang ada sejarah oknum yang disalib karena mengaku-ngaku sebagai Rasul, sebagai utusan Tuhan atau anak Tuhan lalu ditombak sama si Romawi. Ada. Kalau bawa sejarah. Nah, dan bahkan dalam kitabmu sendiri, dalam Yesaya pasal 43 nomor 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Nih, mau kau bilang Tuhannya Bani Israel nyamar jadi orang. Berarti penipu lah ini Tuhannya ini. Nih, apa kata Tuhannya si Israel ini? Aku tetap dia. Lalu kalian Kristen mengatakan dia nyamar jadi orang, berubah si firman jadi orang. Lalu kau bilang yang menciptakan langit bumi firman, berarti bukan yang berfirman yang menciptakan, si firman berarti. Berarti yang menciptakan langit bumi si firman ya, bukan yang berfirman. Dengar teman-teman ya. Yang menciptakan langit bumi itu firman, bukan si yang berfirman. Berarti yang Yahweh ini, si YHWH ini nggak ada gunanya, nggak ada dia mencipta. Karena menciptakan itu ternyata si firmannya yang jadi orang. Kau baca ini, mau kau ingkari Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Telah kupilih supaya kamu supaya kamu tahu dan percaya padaku. Ini turun dulu nih. Dia. Ini turun dulu nih. Ini turun dulu. PL itu nih. Ya, bentar. Turun dulu, baru lanjut lagi. Ini turun dulu baru lanjut. Aku matiin dulu lah, bentar. Gimana ya? Aku juga klaim bahwa Allah itu ada, kita tidak pernah mengatakan Tuhan saya ada, keberadaannya nampak jelas nyata. Ya, jadi yang kita tuntut itu adalah klaim bombastis, klaim bahwa Tuhan saya ada, fakta sejarahnya. Mana fakta sejarahnya itu ya? Jadi kalau untuk cuman klaim-klaim tuh, aduh klaim teologi itu udah muak dengarnya, tau nggak sih? Tuhan saya berkuasa, apanya yang berkuasa, apanya yang Tuhan? Ya, itu kita harus di situ ya. Ya, jadi kan nggak sama kayak biasa ya.
teman-teman ya. Diskusinya beda dari yang biasa. Karena kalau yang biasa kita dengerin doktrin, kalau sekarang kita minta klaim, pembuktian klaim ya, teman-teman ya. Jadi Panasin kalau saya 5 tuh menit udah naik fase diskusinya, teman-teman. Kalau sama kayak dulu aja nggak berkembang kita. Bentar Oki, ini naik lagi satu akun lagi. Ya enggak, Uni sambil panasin 5 menit Bentar, dulu, bentar. dulu. Dipanasin dulu 5 menit. Tap-tap layar teman-teman ya, bentar. Aku mau naik lagi satu akun. Aku izin mute Uni dulu ya 5 menit ini ya. Ya, buat teman-teman Kristen, shalom ya, selamat malam teman-teman. Kita bantu Uni panasin akunnya dulu 5 menit ya teman-teman ya, biar akun Uni kuat teman-teman. 5 menit ini kita bantu panasin dulu akunnya. Gitu. Teman-teman bantu di tap-tap layarnya dulu, di posting-posting ulang, di share-share ulang dulu biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Karena itu kalau kita paksain teman-teman, akun Uni nanti rungkat. Kalau dipaksain lab udah kena PL, itu nanti rungkat, akunnya yang rungkat itu. Sayang kan akunnya rungkat itu. Oke, ini lagi teman-teman ya, di follow dua-duanya. Kalau perlu di follow dua-duanya ya. Nanti ulang aja Uni waktunya tuh di 5 menit Uni. Itu biar nggak susah ngitungnya ya, diulang 5 menit aja. Tapi sayang sekali udah kena PL itu aku nggak bisa ambil rekotannya itu. Bisa nggak ya kalau kena PL? Ada di YouTube Uni aja, ambil di YouTube Uni aja. Kan ada di YouTube-nya relay. Aku download di YouTube Uni ya, boleh ya? Ambil aja di YouTube. Oke teman-teman, tap-tap layar, share-share ulang, supaya akunnya kuat. Ayo teman-teman bantu di tap-tap layar dulu teman-teman, akun kita di tap-tap layar juga biar kuat ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum absen, bantu Bang Oki di absen dulu ya. Bentar ya teman. Tolong di tap-tap layar lagi ya, terus di share ulang teman-teman. Uni kita sampai 22.30 ya Uni. Besok kita lanjut lagi kalau kalau Uni masih tertarik untuk diskusinya, besok kita lanjut lagi. Tapi jangan siang lah, kalau begini nanti Uni batal puasanya, siang malam aja. Enggak lah, batal itu kalau memenuhi hawa nafsu. Kalau tegas itu bukan membatalkan puasa. Tapi kalau siang sih aku bisa mengkondisikan, aku paham orang lagi puasa dan aku nggak akan mungkin keras. Tenang. Nih, kayak sama si Arom kemarin. Ya teman-teman dikencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman, ada waktu 3 menit lagi ya, kita panasin akun Uni. Karena apa teman-teman, kalau aku nggak turunkan Uni tadi, Uni nggak relive, nggak off dulu labnya, dipaksakan lab, akunnya melayang itu nanti. Kasihan kan, udah banyak akunnya melayang. Sebentar teman-teman, bantu Di share ulang. Uni belum jawab pertanyaan Oki, udah saya jawab. Ya. Udah saya jawab pertanyaannya. Bahkan sudah saya jawab tentang Al-Isra pun tadi sudah saya jawab. Kenapa? Kan Oki bertanya, apa maksudnya? Saya sudah jelaskan. Dulu waktu di dunia Allah mengutus Rasul. Sekarang ketika yaumil hisab, di hari akhir Allah bertemu sendiri dengan hambanya. Mau diulang berapa kali? Mau diulang 100 kali? Ya. Jadi saya nggak mau ngulang, capek. Saya bukan orang yang mau muter-muter sekarang. Jadi saya mau naik level. Diskusi itu bukan muter-muter. Kalau sudah dijawab, perkara orang paham atau enggak, orang boleh menekankan lagi. Oh, saya nggak paham maksud penjelasan ini. Kayak saya nggak paham penjelasan Tuhan itu bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Saya tekankan. Tapi kalau nggak dimengerti jawaban saya, itu bukan salah saya lagi. Saya sudah jelaskan. Ya, seperti itu. Dan saya nggak mau mengulang-ulang. Itu namanya circular debat. Dan itu tuh membosankan. Nggak dapat ilmu. Ya, berulang 3 kali, 4 kali. Nggak mau. Itu mau sekali aja ngejelasin.
Karena kita debat itu pakai waktu, kita pakai durasi, ya. Nggak mau membuang waktu, karena saya banyak hal yang mau dikritisi dari pernyataan Oki. Ya, satu kalimat Oki aja 10 kritikan itu. Itu aja saya belum ada yang saya catat, ada yang enggak tuh. Ya, pernyataan bahwa Tuhan kami ini bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan, tiga hakikatnya satu, tiga tak terpisahkan. Itu aja tuh 10 kritikan. Oke Uni, silakan Uni. Bukan pertanyaan loh, tapi kritikan. 5 menit ya Uni ya, silakan ya. Ya. Ini saya langsung to the point biar kita nggak melebar ya, Oki ya. Saya Boleh, paling boleh. nggak mau Ini videonya udah sisa melebar. 15 menit lagi waktunya soalnya, silakan. Ya, berarti saya sekali ini. Jadi nanti yang terakhir siapa, berarti saya berarti yang terakhir. Kita batalkan dulu nih biar nggak salah paham ini. Sebentar, batalkan. Coba. Jadi kan saya sekali, terus ini 5 Oki. menit terus aku ambil 10 menit langsung nih. Aku ambil 10 menit, Uni terakhir, statement terakhir. Jadi, Berarti nanti aku terakhir sekali lagi. iya, Uni terakhir satu Oke. kali lagi. Habis Uni ini aku 2 kali, ya. Habis Uni ini aku 2 kali langsung. udah. Oke. Jadi adil dia Uni. Oke. Oke, langsung ya. Oke lah, Silakan, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa aja. Jadi dengarkan baik-baik ya. Saya sudah mengatakan berkali-kali, kalau kitab saya itu dimaknai dengan bahasa Indonesia, saya wajib ikut KBBI. Tadi kata kami merujuk kepada entitas satu tapi mewakili kekuasaannya. Ya, apa bedanya dengan Allah kalau kata itu dipakaikan kepada Allah? Allah berkata, "Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah mewakili kekuasaannya. Salah satu kekuasaan Allah mengutus malaikat untuk menurunkan Quran, bukan Allah turun sendiri tek bawa wahyu. Mudah kok dipahami. Cuma kalau kalian nggak mau paham ya sudah. Karena dalam kaidah bahasa Semitik yang namanya plural of majesty itu masuk dalam kaidah ilmu. Jangan berantem kalau nggak punya ilmu tentang linguistik deh. Nah, namanya plural of majesty itu kata Elohim, im di belakang Eloh itu bukan berarti Tuhan banyak, tapi Tuhan itu punya jamak pengagungan. Sama seperti kata nahnu, begitu juga kata kami, namanya royal we. Saya nggak mengulang, ini pertanyaan klasik. Aduh, ya. Dan satu lagi, Al-Quran saya tidak pakai KBBI. Karena kami tidak pernah memahami Quran dengan terjemahan. Terjemahan itu membantu kami tahu. Makanya ada tafsir. Tafsir itu makna, mengeluarkan makna. Karena Al-Quran harus dipahami dengan menggunakan bahasa Arab. Masalahnya kalian kan teman-teman Kristen ini kitabnya kan terjemahan bahasa Indonesia. Nggak mau pakai bahasa asli. Kalau pakai bahasa asli nggak pakai kata Tuhan dan Tuhan. Kata kurios dan juga theos. Sama kurios itu seperti Rob, Tuan, pemilik. Nah, terus kalau kita bicara tentang esensi, kalau hanya klaim nih, mohon maaf saya bawa kata wahyu ini kitab ayat yang paling sering dibawa Kristen nih. Saya minta tolong jelaskan konteksnya. Saya nggak minta apa-apa ya. Nggak usah panjang kali lebar. Tolong tunjukkan konteksnya di saya, ya. Bahwa ini ada, coba kalian perhatikan, ini pertama Yohanes bicara loh. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Nih Yohanes masih bicara ya, nih aku Yohanes. Berarti yang hitam ini perkataan Yohanes. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata padaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa cemar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tiba-tiba kok jadi merah? Mana penjelaskan kalau di sini udah berpindah bahwa Yesus yang ngomong? Ini kan malaikat masih ngomong. Ini malaikat masih ngomong sama Yohanes loh. Nah, ini malaikat nih. Malaikat lagi ngobrol sama Yohanes, tiba-tiba langsung berubah jadi warna merah. Coba jelaskan konteksnya kok bisa berubah gitu. Nih, mana di sini ada perubahan bahwa yang ngomong adalah Yesus habis itu? Nih, barang siapa yang berbuat jahat. Ini kan cuma karena ditandai warna merah, makanya langsung dituduh ini perkataan Yesus. Tolong tunjukkan sama saya di ayat ini, di paragraf keberapa ini Yesus berpindah datang ini. Sampai berubah warna merah, kok bisa-bisa Yesus yang dituduh bicara ini? Ini kan malaikat masih ngomong. Barang siapa yang berbuat jahat, ini perkataan siapa nih? Tiba-tiba kok langsung berubah warna merah. Di mana di sini? Dan Yesus pun berkata, minimal ada kayak kejelasannya.
Jadi di mana bahwa perkataan akulah alfa omega ini merujuk kepada perkataan Yesus? Ini perkataan malaikat. Karena ini ditandai cuma warna merah karena kalian yang ingin mengatakan bahwa ini perkataan Yesus. Yang mengatakan bahwa ini perkataan Yesus adalah kalian, orang Kristen. Tapi secara kontekstual gak ada perpindahan percakapan itu ke Yesus. Yang ada adalah malaikat yang bicara nih. Malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu. Tetapi ia berkata padaku, titik 2. Nih, malaikat bilang apa? Bla 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 sampai 10, 11 sampai ayat 12. Tiba-tiba pas ayat 12 dibilang ini Yesus yang ngomong. Cobalah jelaskan aku nih belajar bahasa Indonesia. Kalau ada konteks, tunjukkan. Ini loh konteksnya Uni. Konteksnya di sini waktu itu sudah ceng. Tadinya malaikat ngomong, tiba-tiba Yesus datang Uni. Bilang, di mana, di ayat mana dijelasin hal begitu? Coba perhatikan Oki. Nih, perhatikan. Biarlah ia terus cemar, terus menguduskan dirinya. Terus ayat ke-12 dikasih tanda titik 2. Sesungguhnya aku datang segera. Siapa? Kok bisa ini? Di mana Yesus di sini? Orang ini Yohanes lagi ngomong sama malaikat. Jadi tolong jelaskan konteksnya. Bagaimana itu cara memahaminya? Orang tiba-tiba si Yohanes lagi ngomong sama malaikat, tiba-tiba langsung dirubah warna merah menjadi perkataan Yesus. Gimana sih itu? Nah, inilah yang membuat kalian itu kedoktrin. Uni. Ya, oke. Maaf aku potong ya. Habis yang ini ya. Ya, silakan Uni. Diterima. Oke, teman-teman, kita langsung jawab Wahyu 22 ayat 12 dan 13 ya, teman-teman ya. Ya, kita langsung jawab. Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Ini kan berbicara tentang apa Uni? Dia memakai gelar yang sama, konteksnya menunjuk kepada pribadi yang sama. Kalau kita lihat langsung, ini gampang menjawabnya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Jelas datanya. Apa yang mau dipertanyakan? Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Ketika kita memahami konteksnya, ini kan jelas. Ayat yang ke-16-nya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, gilang gemilang. Jelas datanya di dalam Alkitab. Nggak susah menjawab itu nih. Ketika kita memahaminya dengan benar ya. Ketika kita memahami konteks ayat itu dengan benar. Di 12 dan 13 itu menggunakan pribadi yang sama. Nggak ada yang berbeda di situ. Ya, baca ayat ke-16-nya. Oke, kita langsung jawab ya. Semua narasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang dinarasikan ini di 5 menit waktunya. Kita akan jawab di 10 menit ya teman-teman ya. Oke. Di mana nama Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Segala nubuatan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada satu pribadi. Ingat, Yesus itu adalah namanya ketika dia menambahkan duinaturnya ini. Ya. Mika pasal 5 ayat yang kedua. Yesaya 53 itu semua nubuatan merujuk kepada pribadi Yesus. Ya. Nama Yesus itu setelah dia mengambil rupa manusia, dia dinamakan Yesus. Jelas datanya di dalam Alkitab. Mika pasal 5 ayat yang kedua itu merujuk kepada Yesus. Yesaya 53 itu merujuk kepada Yesus. Banyak nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu merujuk kepada satu nama. Yesaya 52 ayat yang ke-6 itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Oke, kita bukakan datanya. Yesaya 52. Yesaya 52 ayat yang ke-6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia berbicara, ya aku. Jelas datanya di dalam Alkitab. Yesaya 52 ayat yang ke-6. Kalau Uni minta secara langsung nama Yesus gitu sebelum dunia ada, mana? Ya nggak ada itu. Ya, itu pertanyaan menurut hawa nafsunya kalau begitu. Ya. Sebab itulah umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Jelas datanya di dalam Alkitab. Ya teman-teman ya. Jelas datanya di dalam Alkitab ya. Kita sudah menjawab itu yang pertama. Yang kedua, titik koordinat lokasinya. Loh, surat Hud ayat yang ke-7 itu kan tidak berbicara tentang lokasinya. Kan di situ di atas air, Uni. Di atas air itu bukan lokasi, kah? Ya? Di atas air itu lokasi atau bukan? Kan di situ ada di atas air, singgasananya di atas air. Ya, kalau di atas air itu merujuk kepada lokasi atau enggak kira-kira teman-teman?
Ya, mungkin teman-teman bolehlah gunakan logikanya. Kira-kira kalau ada orang yang mengatakan teman-teman di atas air itu merujuk kepada lokasi, enggak teman-teman? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah mengutus Rasulnya bukan Allah yang turun sendiri. Ketika Uni bernarasi seperti itu kan kena lagi Uni. Makanya dari tadi Uni kan tidak mampu menjawab ini menggunakan data dan dalil. Itu Uni cuma menjelaskan. Saya minta data dan dalilnya. Ya, nih. Aku sekarang adalah utusan diriku sendiri. Ini bertentangan lagi dengan narasi Uni. Tafsir Ibnu Katsir Al-Isra ayat yang ke-15. Aku bacakan pelan-pelan, masih banyak waktuku. Dan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dahulu aku telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka, dan sesungguhnya aku sekarang adalah utusan diriku sendiri kepada kalian. Loh, ini mana datanya? Ketika Uni berkata tadi Allah mengutus rasulnya, bukan Allah yang turun sendiri. Loh, di situ dia mengutus dirinya sendiri. Uni itu bertentangan dengan narasi Uni. Ya, itu bertentangan dengan narasi Uni. Nanti tolong Uni jawab pakai data. Makanya saya minta datanya. Apa sih maksudnya di sini? Allah mengutus dirinya sendiri dan datanya mana? Seperti apa yang diutus dirinya sendiri ini? Itu yang saya minta, data dan dalilnya. Karena ini tafsir Ibnu Katsir Al-Isra ayat yang ke-15. Ya, terus yang mana lagi? Al-Quran tidak menggunakan KBBI. Nah, ini standar ganda. Oke teman-teman, waktu kita mau habis ini kita ini ya teman-teman ya, biar nggak makan waktu orang kita. Jadi kita memang benar-benar waktu kita yang kita gunakan. Sebentar. Oke, silakan. Al-Quran itu tidak menggunakan KBBI. Nah, ini standar gandanya. Ketika Uni bertanya tentang Alkitab, Uni maunya dari KBBI. Padahal saya jelaskan, KBBI baru ada 1988. Uni KBBI itu baru ada 1988, tetapi Alkitab kami diterjemahkan sebelum KBBI ada, tahun 1600 kalau nggak salah. Cross check saya kalau memang salah ya. Itu jauh sebelumnya Alkitab itu sudah diterjemahkan, Uni. Nah, kenapa Alkitab kami diterjemahkan? Supaya kami mengerti apa yang tertulis. Sama kayak Uni, kenapa kalian ada terjemahannya? Supaya mengerti apa yang tertulis. Kan jelas. Jelas tuh data dan dalilnya. Terus yang mana lagi? Udah semua ya saya tanggapi ya. Pernyataan Uni saya sudah tanggapi semua. Nah, saya harus ulangi teman-teman. Ini yang dipelintir dari narasi saya. Yang saya katakan tadi ya, ini saya harus jelaskan di akhirnya teman-teman ya. Yang saya katakan, yang dituliskan Flavius Josephus itu adalah tentang Tuhan Yesus, tidak berbicara tentang dui naturnya. Saya tidak pernah mengatakan kalau dui naturnya itu dituliskan oleh Tuhan Yesus. Nggak pernah saya katakan itu sama sekali. Ya, tidak pernah saya berkata itu sama sekali. Silahkan nanti ditonton ulang di YouTube Uni. Saya tidak pernah berkata itu. Tapi berbicara tentang Tuhan Yesus, kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah tokoh fiksi, bukan tokoh sejarah. Loh, kami punya fakta. Kami punya data sejarah yang membuktikan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Ya, kami ada data-data sejarah yang membuktikan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Ada sejarawan Yahudi yang menuliskan tentang Tuhan Yesus. Nanti berbanding terbalik kalau kutanya, ada nggak sejarah Isa? Hidupnya di abad keberapa? Pada masa pemerintahan siapa? Nanti Uni akan jawab, Isa itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Al-Quran bukan kitab sejarah. Nanti seperti itu. Tapi kalau Tuhan Yesus mau dibuktikan, Alkitab menuliskan tentang Tuhan Yesus, sejarah menuliskan tentang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukan tokoh fiksi, bukan tokoh dongeng, memang benar-benar pernah ada. Ya, terus Uni juga tidak membantah. Ya, Uni tidak menjawab pertanyaan saya. Ketika saya bertanya, Uni membawakan Toha 14, Innani ana Allah, padahal di ayat sebelumnya itu berbicara kepada Musa, itu Tuhannya Musa. Ketika Uni menyamakan Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad, ya, sedangkan di dalam An-Naml 91, sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah? Di mana datanya Musa diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah? Nanti Uni bisa tanggapi ya, saya ingatkan apa yang Uni belum jawab. Ya, itu nanti tolong Uni jelaskan. Oke teman-teman, 2 menit saya akan menjelaskan iman kekristenan. Saya sudah menyampaikan semua narasi saya kepada Unilipa. Ya, berulang kali ya teman-teman ya. Sebenarnya yang menjadi
kita ini agak berdebat terus gitu ya, karena kita ini nggak memahami apa sih Tuhan itu, apa sih Tuhan itu aja sebenarnya dasarnya ya. Makanya saya katakan Tuhan di dalam iman Kristen artinya adalah penguasa. Di mana datanya? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Jelas datanya di dalam Alkitab. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan yang sudah ada. Ya, yang maha kuasa. Bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Aku ada sebelum Abraham ada. Jadi jelas data-datanya teman-temannya di dalam Alkitab. Makanya Tuhan Yesus itu dikatakan Tuhan dari segala Tuhan. Wahyu 1 ayat 19 kalau nggak salah. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Ya, Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Supaya segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan seperti apa? Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Jelas datanya di dalam Alkitab ya. Buat Uniriva, terima kasih banyak untuk diskusinya yang akademis. Memang kalau diskusi dengan Uniriva kita membutuhkan data dan dalil, teman-teman, berbeda dengan yang lain ya, karena Uniriva ini lebih senang berdiskusi dengan akademis ya. Dia tidak modal-modal kosong, tidak modal-modal asumsi, kita akui itu teman-teman. Tapi semua pertanyaan Uniriva kepada saya sudah jawab, dan saya tunjukkan, saya bacakan data dan dalilnya. Kenapa saya tidak menunjukkan terlalu banyak data? Karena itu yang menyebabkan akun kita gampang kena PL. Terima kasih buat teman-teman Kristen yang udah tap-tap layar. Mohon maaf kalau ada narasi yang salah untuk Uniriva dan teman-teman yang lain. Ini tidak lebih dari sekedar diskusi. Silakan Uniriva, 5 menit Uni tanggapi. Ya, langsung aja karena saya cuma punya waktu 5 menit, saya harus tanggapi sekaligus menjawab juga. Yang pertama adalah tidak ada pernah diksi Al-Quran mengatakan Allah hanya Tuhan negeri Mekah seperti dalam Bible Tuhan hanya di Yerusalem. Ya maaf, itu nggak ada. Yang ada adalah aku diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang menjadikan negeri ini suci, atau yang negeri ini disucikan. Jadi tidak ada yang memaknai hanya negeri Mekah seperti yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama kalian. Contoh, nih Tuhan di Yerusalem, nih Tuhan di Yerusalem, Allah di Yerusalem, ya dari Yerusalem. Tuhan Bani Israel, Tuhan Israel, baru itu bisa dikatakan Tuhan lokal. Itu baru. Nggak ada Allah mengatakan sembahlah aku yang Tuhan hanya negeri Mekah yang punya Tuhan. Nggak ada. Jangan dipelintir ya. Yang kedua, Oki mengatakan konteksnya ada di bawah. Loh, ini loh ada potongannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berarti ini masih perkataan malaikat. Di tengah-tengah ini tiba-tiba lompat lalu langsung. Berarti ini cocokmologi. Makanya saya tanya tadi kontekstual. Ngerti nggak kontekstual? Hermeneutik. Nih kontekstual. Ini sesungguhnya aku segera datang, akulah Alfa Omega. Masih ada perkataan nih, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berarti masih menyebutkan seorang. Tiba-tiba baru di sini, aku Yesus. Maka kok bisa dikatakan perkataan di atas ini punya Yesus, bukan punya malaikat? Ini loh, paragraf ini masih nyambung dengan paragraf ini. Jadi kalau cuma cocokmologi gitu, siapapun juga bisa, oke. Nah, terkait dengan surah Al-Isra 15, saya sudah katakan apa masalahnya kalau seandainya dulu Allah pernah mengutus Rasul, kemudian setelah di Yaumil Hisab, semua manusia berhadapan dengan Allah langsung, apa masalah? Kan udah saya ulang itu. Nah, saya tahu bahwa kalian ini adalah orang-orang yang menggunakan KBBI sebagai panduan berkeyakinannya. Kenapa? Kan kalian kitabnya teks bahasa Indonesia. Sesungguhnya akun Nabi Muhammad jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arabnya. Oke, kan saya sudah bilang. Kalau Al-Quran saya, yang disebut Al-Quran itu adalah yang berbahasa Arab. Ini yang saya bilang. Kalau kalian misalnya, kok ini standar ganda? Loh, bukan standar ganda. Kalian kan nggak punya teks asli di kitab kalian kalau kalian buka Bible. Kecuali yang kalian tampilkan itu teks berbahasa asli, maka saya akan rujuk bahasa asli untuk dibahas. Sepakai kata teos, pakai kurios. Kan saya sudah bilang, yang namanya tafsir dengan translate itu beda. Translate itu artinya memindahkan kata, arti kata. Makna tafsir itu mengeluarkan makna. Al-Quran saya pakai bahasa Arab. Saya akan tunjukkan. Coba sebutkan. Coba tunjukin ke saya yang bahasa Arabnya. Ya, dari tadi karena kamu nunjukin ya, saya bacakan bahasa Arabnya. Saya pakai bahasa Arabnya. Besar nggak apa-apa. Ya tadi nunjukin, biar saya bacakan bahasa Arabnya. Biar saya terjemahkan langsung.
Bukan terjemahnya salah, tapi kalian tidak mengerti. Menurut kalian itu hanya. Tunjukkan kata hanya di situ. Aku hanya disuruh merintah, bukan aku disuruh memerintah Tuhan yang hanya punyanya negeri Mekah. Masa gitu aja nggak paham bahasa Indonesia? Pantas kalian Kristen sesat. Ya, itu aja nggak ngerti loh. Kecuali ada Nabi Muhammad bilang begini, aku hanya disuruh menyembah Tuhan yang hanya di negeri Mekah. Kayak hanya di Israel ya Tuhan engkau, Tuhannya Bani Israel. Baru Tuhan rasis, Tuhan cuma satu etnis. Tapi di situ, aku hanya disuruh, artinya hanya diperintahkan menyembah kepada Tuhan negeri ini yang dijadikannya suci. Bukan aku hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang hanya punya Mekah. Gitu aja nggak paham. Hanya itu kata yang untuk menentukan bahwa satu-satunya perintah Allah tentang penyembahan hanya kepada Allah, tidak pernah disuruh menyembah kepada Roh Kudus. Gitu. Aku hanya disuruh. Ini ditukar sama dia, makanya bahasa Indonesia aja gagal paham mereka ini loh. Aku hanya disuruh menyembah kepada Tuhan negeri ini yang dijadikannya suci. Langsung berubah sama mereka Kristen. Artinya kalian hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang hanya punya Mekah. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, masa mau saya ajarkan lagi bahasa Indonesia? Itu. Jadi yang saya tanya itu, ketika kamu sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan bernama Yesus di perjanjian lama, kamu bawa malah nubuatan, ini adalah bukti bahwa klaim bahwa Yesus adalah Tuhan sebelum segala sesuatu ada, itu klaim dusta. Karena kalau dia memang ada entitasnya, harus ada minimal tertulis. Saya nggak minta bukti arkeologi, tidak, tapi dalilnya bahwa dia pernah jadi Tuhan sebelum dia lahir. Kalau dia tidak pernah menjadi Tuhan sebelum lahir dan namanya bukan Yesus, berarti itu bukan Yesus yang ada sebelum segala sesuatu ada. Tapi itu adalah firman yang dituhankan, dan tunjukkan bahwa firman pernah dituhankan. Itu yang namanya diskusi. Karena apa? Capek kita bawa klaim-klaim teologi terus. Diskusi ini membuktikan klaim teologi. Saya tidak pernah mengklaim bahwa Tuhan saya punya titik koordinat di atas air. Bahkan saya katakan Allah di atas segala sesuatu. Apakah ada tahu titik koordinatnya? Allah di atas segala sesuatu, di atas segala sesuatu, menaungi segala sesuatu. Terus, oh berarti kita tahu titik koordinatnya Tuhan. Harus tahu. Kan aneh cara berpikirnya. Jadi kita ini membuktikan klaim teologi. Kalau tidak pernah diklaim, jangan tuduh ke saya. Jangan paksa Al-Quran saya pakai KBBI, Al-Quran saya pakai bahasa Arab. KBBI hanya membantu. Kok standar janda saya katanya? Oke, bukan standar janda ini. itu. Udah habis ya? videonya ya. Oke, Uni. Saya ngerti. Oke. Ya, terima kasih banyak Uni buat waktu diskusinya. Nanti kita atur ya diskusi-diskusi selanjutnya Uni. Terima kasih banyak. Selamat malam Uni. Kalau gini, bentar. Kalau mau diskusi besok, saya nggak mau tema yang bisa pelintir sana. Saya mau tema akademis. Jadi saya mau transmisi kitab suci. Kan aku baca apa yang tertulis. Nah, maksudnya itu bisa dijelaskan secara teologi dan multitafsir dan bla bla. Saya mau tuh kita tuh kayak gini. Ini datanya, ini konteksnya. Ya, ini faktanya. Ini aja tema yang menarik Uni. Logika dalam beragama. Transmisi kitab suci. Enggak, logika dalam beragama. Gini, oke. Kalau logika dalam beragama, oke harus mempelajari ilmu filsafat dulu. Uni nggak mau nanti nggak ngerti ontologik. Ayo kita buktikan. Nanti kalau Uni minta ontologik nanti, nanti Uni lagi yang ngajarin. Ayo kita berbicara tentang logika dalam beragama. Nih. Kita bawa ilmu filsafat ya. Nggak pakai ilmu doktrin ya Ki. Oke, besok. Besok Uni sama si QQ. Besoknya lagi berarti. Besok ada lagi Kristen yang sama Uni. Nanti gampang aku DM Uni jam berapa kita lusa ya. Oke, siap. Ya, lusanya lagi. Ya, dan saya tidak mau ini ya. Kita bawa satu ilmu yang harus dikemukakan adalah ilmu filsafat dasar dan filsafat umum ya. Ontologik, epistemologi kita bawa di situ. Siap, bagus. Nih baru ya. Ya, malam. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.